Mainnya di podcast Kaisang biasanya podcast ya. Kaisang memang. Karena kita lebih sukanya main sama rezim kan. Iya. Karena saya ingin menguasai Indonesia loh. Luar. Ini batu loncatannya. Oke, Tuhan memang serius. Cuman kayaknya Tuhan nggak langsung menghardik orang yang suka bercanda deh gitu kan. Nggak sensitif, baperan, gampang tersinggung. Aku takut jawabnya ya. Gimana kabar lo? Ya baik nggak baik sih. Hidup lagi berat banget. Nggak tahu kenapa. Gua waktu itu sempat kena tipu. Kena tipu lumayan gede, ratusan juta. Ya itu tabungan nikah gue ya. Gokil. Gitu gokil tuh, pasangannya nggak ada, tabungannya ada, hilang juga gitu loh. Sangat percaya dengan hal-hal yang berbau dengan ajaib goib gitu. Iya. Gue sangat tidak percaya banget gitu loh. Sampai tiba-tiba tangan kiri gue bisa sembuh total tanpa ada ngilu. Wah, respect sih gue. Gue langsung bilang, wah beneran ada nih Yesus. Awal-awal dia pelayanan, gue inget banget dia kendaraannya cuman Honda Kirana. Diangkat lagi jadi seorang petinggi di gereja tersebut. Tiba-tiba datang turun dari Alphard. Wah, cepet banget perkembangannya. Cuannya banyak banget ya guys. Dosa gak sih kayak gitu. Seorang pendeta tuh boleh gak memperkaya diri melalui rumah ibadah? Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Selamat malam dan selamat datang semua teman-teman warga netizen dari Safe Space. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Dan kita akan mengadakan sesuatu yang belum pernah kita adakan sebelumnya. Karena ini adalah tempat aman untuk semua orang dari berbagai cerita, kebiasaan, gaya hidup, orientasi seksual, dosa-dosa yang berbeda. Kita tidak menghakimi hanya karena dosa kita berbeda. Beberapa lebih jago ditutupi, beberapa lebih terlihat. Apapun iman kepercayaannya, ini adalah tempat aman untuk semua. Nah, sekarang kita kita kedatangan seorang pemimpin pujian. Yang akan membantu mengarahkan mata kita kepada Tuhan saja. Haleluya. Bukan agama. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Abang Denny. Haleluya Tuhan. Terpujilah teman-teman yang menyaksikan video ini. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Hati-hati di jalan Kristus ya teman-teman. Karena di jalan Kristus tuh nggak semudah itu. Yesus bantu aku untuk luluhkan dia. Yesus bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Lagu ini jujur gue nyanyikan untuk teman-teman luar sana lagi galau. Yang cewek kalian di chat sekarang balasnya bisa 3 minggu kemudian. Mungkin kalian memang ada brengseknya kali ya. Nah, kalau pacar kalian masih nggak lulu, main Bumble aja udah. Main Bumble aja, dating apps aja udah. Persembahan boleh dijalankan. Boleh perjalankan. Ini sekarang kita perjamuan kudus di sini ya. Wow, gokil. Waduh. Sebelum
ada teman-teman yang menghujat kita. Wah. Nggak apa-apa, abis ini boleh dihujat, kita udah biasa. Udah biasa. Gue baru dihujat kemarin loh. Gara-gara yang video gua sama pastor joget sama cewek itu, isi komennya, ditindak nih penistaan agama. Tidak takut. Karena aku punya Yesus. Pastor itu ya. Iya, pastor itu ngeri banget tuh. Aduh. Ya, kadang-kadang kita lebih marah dibanding Tuhan marah. Betul. Gue yakin Tuhan punya rasa humor. Dia memang Tuhan yang besar, Betul. yang luar biasa, tapi juga baik dan humoris juga. Kayaknya Tuhan nggak Oke, Tuhan memang serius, cuman kayaknya Tuhan nggak langsung menghardik orang yang suka bercanda deh gitu kan. Nggak sensitif, baperan, gampang tersinggung. Makanya gue punya tagline dalam hidup gue tuh, Yesus maha enjoy. YME. Kalau nggak enjoy itu kita nggak mungkin ada di sini sekarang kan. Kita udah di neraka, fix Iya. kalau model-model kita. Ingat Yesus maha enjoy. Yes, mainnya. Tapi lu jago juga gitar lu, Bang. Iya. Iya. Tim PW. Baru. Waduh, prestasi banget nih. Aduh. Gereja mana tuh kalau boleh tahu? Ganjil lah pokoknya. Kalau nggak 3, 5, 7, 9 jumlahnya. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi thank you banget Bang Denny. Thank you for coming here. Thank you udah ngundang Kedatangan awak ya. Spesial banget ya Bang ya. Kita sih biasa di sini mencoba Siapa membuat. lah kita dibanding podcast beliau kan? Iya. Iya kan. Nggak ada hubungan sama RI, nggak ada. Siapa lah kita tuh di mata dia tuh sebenarnya remahan Astor bro. Oh, baru sadar. Wow. Tapi mungkin buat yang belum tahu Bang Denny ini level podcastnya beda. Mainnya di podcast Kaisang biasanya Podcast ya. Kaisang memang. RI Karena satu. kita lebih sukanya main sama rezim kan. Iya. Karena saya ingin menguasai Indonesia loh. Luar. Ini batu loncatannya. Wah, berarti ungu-ungu PDS nih kayaknya. Waduh. Warga Kristen itu ya. Aduh, ngeri juga nih. Yuk lanjut. Perkenalkan diri dong. Oke. Gue dari awal pas gue ngelihat videonya kan, ini orang siapa sih? Pakai baju, ini baju pendeta, baju keuskupan. Kita mah menghindar ya. Iya, gue menghindar, gue takut. Menghindar aja masih di Iya. hakimi. Ini berani banget pakai baju kayak gini. Karena menurut gua tabrak sekalian Iya. gitu loh. Oke, Gua pengen oke. Jadi sebenarnya kenalin nama gua Denny Natalius ya. Gua tuh hostnya Pod Kaisang. Jadi kalian nontonnya pas gua audisi itu ya. Iya dong. Iya. Karena sebenarnya tujuan gua kenapa pakai baju ini karena gua pengen ada sosok kan selamanya yang terkenal kan yang sosok Islamik banget yang di jalur yang humor-humor gitu kan Iya. Bang Tretan kan. Iya. Gue Iya. pengen gitu dari wakil Kristennya ada gitu. Jadi kayak tampil aja sekalian. benar. Nggak boleh kalah, Yesus kan nggak boleh kalah humoris ya. Nggak boleh. Merepresentasikan sisi humor dari Tuhan. Wow. Iya betul juga. Pertanyaan gue lu udah dikeluarin belum dari gereja lu atau server lu dari sejak video itu? Udah aku takut jawabnya ya. Enggak. Ada undangan pelayanan enggak? Pasti ada. lagi. Belum ya? Belum. Oh, iya, Tapi iya. jujur kalau ada pun gue juga nggak berani sih takut gue. Tapi udah pernah nonton kan? Coba kayak gimana? Waktu itu lu nyanyi lagunya. Oh. Jadi sempat viral tuh gara-gara gue nyanyi Maka izinkanlah Yesus mencintaimu. Maka izinkanlah Yesus mencintaimu. Atau bolehkan Yesus sekedar sayang padamu. Tapi suaramu bagus. Suaramu bagus loh. Oke. Asik. Izinkanlah Yesus mencintai kalian guys. Masuk lah Eko. Masuk. Oke. Tapi iya gila. Gue dari waktu itu sih penasaran banget sih Bang Ir. Kenapa sih dia bisa ada di sini by the way? Waduh. Oh lu yang Gua dong, dia harus ada di gitu sini. ya? Iya. Jadi Saya ketemu di jalan sih sama Bang Iri. Siapa nih gembel ini katanya? gembel kok kayak ketua sinode gitu. Aduh. Nah, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang cinta Tuhan. Betul. Cinta Tuhan dan ya tentulah menghormati Tuhan. Cuma Betul. kita juga orang-orang yang punya keresahan dan kebetulan punya komedi. Jadi keresahannya dikomediin ya kan. Iya, betul, Daripada dibaperin jadi akun anonim kan. Mending dikomediin dan kelihatan jelas gitu Iya, kan. betul. Tapi- Safe space. Safe space Ngeri gitu. banget nih. Bagus ya studionya ya. Gua ini dari uang gereja ya. Ya, ini kan pastoral message. Oh, bukan. Pastoral message. Ngeri banget. Berarti nah perkenalkan sedikit. Berarti
lu hari-hari atau minggu-minggu itu yang lu pakai sekarang bajunya ini merepresentasikan atau Enggak, sebenarnya gue tuh dulu memang pelayanan. Oke. Pelayanan, cuman Gerejawi orang kan banget taunya ya? ini kan gereja biasa Katolik kan. Yang pakai Oke. pakaian kayak gini. Kalau gue sebenarnya ya Protestan gue, Kristen Oh. Protestan. Cuman Oh. dulu pelayanan gue tuh singer, kadang Sabtu WL di youth gitu loh. Oke. Gitu. Cuman gue sebenarnya kalau di gereja gue tuh jubah itu jubah baptis. Nah, itu lu bilang itu. kayak Katolik tapi kayaknya gue tahu satu gereja yang Ya mungkin kalian rajin gereja Jakarta tahu lah ini Utara. gereja mana ya. Yang jubah baptisnya kayak gini. Iya. Oke. Nah gue pelayanan di situ tuh. Dulu atau sekarang masih? Dulu, sekarang udah enggak, sekarang udah Stopnya kapan? Mirip waktu-waktu yang video itu viral Oh kan? enggak, sebelum. Karena aku rasa sudah ya. Sudah ya. Enggak, tapi ya kadang-kadang keresahan itu kan sudah ya itu kan karena nggak ada ruangnya aja ya. Ya kan ketika kamera di stop sih nggak bisa berhenti. Tapi gini, bro, seberapa penting sih safe space buat lu? Menurut gue penting banget sih. Karena maksudnya gini loh, untuk gue punya space yang aman dalam Iya. hidup gue, yang memang sebenarnya kan gue harus melewati banyak kehidupan gue dulu kan. Iya. Gitu loh, sampai akhirnya gue mempunyai safe space untuk, ini kita ngomong berhenti pelayanan. Iya, apapun itu. Jadi kan lu rasa, lu bertindak, lu berpikir, ada yang kadang lu nggak mau keluarin karena itu bukan tempat yang aman. Sebenarnya ya jujur gue butuh. Semua orang butuh safe space gitu kan. Cuma kadang kita tuh nggak nemu orang yang tepat untuk kita mengeluarkan itu. Gitu loh. Kadang soalnya gue tuh tipe orang yang nggak bisa untuk safe space-nya sendiri banget tuh, untuk gue cerita sendiri tuh gue nggak bisa. Gue butuh orang sebenarnya. Oke. Nah, makanya gue diundang sama kalian. Kebetulannya orangnya nggak ada gitu. Orangnya nggak ada. Terus bertahun-tahun nggak ada. Betul. Akhirnya ketemu kalian, wow nyaman sekali aku. Minimal kalau disetrap bertiga ya gitu. Ya kan kalau orang telat masuk kan sekolah harapannya mudah-mudahan ada 10 orang juga. Iya, telat sama suara. gua, gitu. Kita bertiga doang lagi nih. Iya, emang gua Mas doang Mas yang mau ikut aneh. ya ini. Tapi ini safe space nih. Ini kan akhirnya dapet nih sebuah safe space kan. Iya. Jadi cuma ada kita berdua gitu. Biarin puluhan ribu netizen yang lagi nonton kan. Tapi kita tarik nafas dulu. Hembus. Gimana kabar lo, Denny Natalius? Cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Nggak beneran, gimana kabar lo? Ya baik nggak baik lah. Kalau ngomongin Ketahuan udah lama nggak ditanya ya. Bro. kalau ngomongin perjalanan iman nih, karena lo kan udah pakai baju yang minta ditanya soal iman. Gimana kabar lo? Ya baik nggak baik sih, Pastor. Jujur, ya baik nggak baik lah. Nggak ada title di sini. Di sini nggak ada title, di sini nggak ada apa-apa. Di sini cuma 3 manusia yang Yaudah, aku manggil kamu Kokoh ya. Kokoh Brian. Jujur ya baik nggak baik lah. Gua ya beberapa bulan belakangan ini hidup lagi berat banget. Nggak tahu kenapa. Semua tuh bertumpuk jadi satu banget gitu loh. Dari yang ini Lanjut. dilempar banget semuanya nih. gas. Ini memang tujuannya. Gas. Iya apa namanya, jujur memang beberapa bulan belakangan ini gue lagi ngerasa apa ya, satu gue waktu itu sempat kena tipu. Kena tipu lumayan gede, ratusan juta. Ya itu tabungan nikah gue ya. Gitu loh. Gokil tuh, pasangannya nggak ada, tabungannya ada, hilang juga gitu loh. Nah, situ pokoknya selama jatohnya ini udah bulan ketiga lah, maksudnya dari duit gue hilang segala macem, sampai gue juga punya YouTube pribadi sebelumnya kan. Nah itu juga sangat bergejolak dengan kondisi internal yang amburadul banget. Itu benar-benar nguras energi gue banget gitu loh di situ. Dan apa namanya, ya gue juga ngalami putus cinta waktu itu. Jadi semua tuh berentet tuh dalam waktu yang cepat banget gitu loh. Gitu loh. Cuman ya apa namanya, gue selalu percaya kalau Tuhan itu nggak suka ngemanjain anaknya gitu loh. Dan gue selalu percaya manusia tuh tidak akan luput dari masalah gitu kan. Makanya gue biasa tuh dalam seminggu, sesibuk-sibuknya gue, 2-3 hari pasti gue rehat di rumah. Buat yang penting gue sama bokap di rumah ya kan. Kan nyokap gue udah meninggal soalnya kan. Terus apa namanya, makanya dalam 3 bulan belakangan ini tuh gue di rumah total itu paling cuma 4 hari lah.
kerja langsung keluar kerja, gue nggak kuat gue di rumah, gelisah gitu loh. Karena banyak pikiran di kepala gue itu. Wah ini udah langsung dalam banget ya, baru mulai ya. Ya itu cuman ya apa namanya gue nggak putus doa, gue mungkin kalau ngomong gini orang bilang wah so suci banget lu Den gitu loh. Cuman ya gue selalu bersyukur lah apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan kirim ke gue, masalah, kedukaan, sukacita ya gue selalu bersyukur lah. Makanya gitu loh, apa namanya, karena bagi gue rasa syukur tuh hal yang paling utama untuk kita ucapkan ke Tuhan gitu loh. Tuhan Yesus kan, itu sih sebenarnya yang gue alami sekarang ini tuh. Capek banget gue. Berarti lu banyak ya, kalau dibilang orang aktif pelayanan kan biasanya banyak teman dan banyak musuh juga. Aduh. Jadi rame tuh relatif ya, rame tuh relatif ya kan, bisa mensupport, bisa juga orang bisa ngalamin kesepian di tengah keramaian. Nah kalau yang lo lewatin ini kan banyakan sendiri berarti ya. Banyakan sendiri. Sebenarnya gue ada teman, sedikit gue cerita, cuman gue ngerasa belum safe space banget gitu loh buat gue, karena gue kayak nggak mungkin cerita semuanya banget kan. Iya. Belum tentu mereka juga peduli sama gue. Paling cuma kepo ya kan. Emang lo doang punya masalah. Iya makanya gue nggak berani mengganggu pikiran temen gue banget juga gitu loh. Itu teman pribadi atau teman pelayanan? Teman pelayanan. Jadi emang kita juga udah nggak pelayanan bareng, cuman kadang kita masih main. Ada namanya Heru tuh. Wow. Oke, kita undang Heru. Tapi sih gue taruh di kulkas ya, di freezer. Wow, thank you udah cerita, kita appreciate banget. Tapi kadang-kadang ya kalau ngomongin safe space dan perjalanan, menurut you guys, menurut lo dan lebih mudah dapat tempat aman gak sih di antara teman-teman yang beriman ini, yang teman-teman pelayanan lah, teman-teman gereja lah, teman-teman agamawi lah, atau lebih sulit untuk menemukan tempat aman? Gimana ya? Sebenarnya kadang tuh kalau kita ngomong tempat aman ya, iman nggak iman sebenarnya tergantung gimana orangnya gitu loh. Ada orang beriman tapi kelakuannya kayak dajjal kan, juga ada sebenarnya. Kayak kelihatannya iman banget nih, tapi di balik itu kan dajjal juga ada. Cuman kadang tuh gue untuk mendapatkan tempat aman, gue butuh apa ya dibilangnya? Mungkin gue butuh tes kali ya. Tes dalam artian kita ngomongin misalnya gue ada masalah, gue nggak bisa ngelepasin semuanya, tapi gue sebenarnya butuh safe space banget. Biasanya gue akan mancing orang tersebut dengan cerita permasalahan gue yang sebelumnya dulu. Kalau permasalahan sebelum gue dia bisa, gue nggak perlu dia banyak bacot deh. Dia bisa jadi pendengar gue yang baik aja, nggak banyak motong, bukan malah ngadu nasib. Gitu kan, dia bisa mengerti gue. Gue udah mulai mungkin gue temu safe space-nya dia gitu loh. Selain kita doa sama Tuhan ya, ngobrol sama Tuhan gitu loh. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Kalau kita ngomong orang-orang beriman agamawi. Menurut gue sih interesting sih Bang Yer, karena si Yeri sebuat Denny, I mean, lu dibilang agamawi banget juga enggak kan? Udah terlihat. Lu mengambil keputusan di depan bangsa Indonesia, di depan. Dibilang sedih banget juga kagak kayaknya. Kayak gak ada penyesalan udah. Masih aja joget-jogetin pendeta ini, masih aja. Yang bilang penistaan agama juga banyak kan? Banyak. Cuman saya bodo amat. Tapi at the same time juga lu punya hubungan sama Tuhan yang tetap lu pegang teguh. Tetap dong. Di tengah-tengah tadi perjalanan kehidupan lu. Iya, maksudnya tapi sebelumnya memang gue biasanya dulu gue Buddha. Beda sama sebelumnya, gue dulu Buddha. Cuman awalnya itu gue bisa pindah ke Kristen itu sebenarnya bukan karena keinginan gue. Gue dipaksa sama nyokap gue. Karena dulu nyokap gue stroke kelas 5 SD. Dia pindah duluan ke Kristen. Dia coba ngebujuk gue untuk Kristen sampai akhirnya gue baru benar-benar Kristen tuh semester 1 kuliah. Berarti itu 2015. Dulu saking ngebangkangnya itu tuh gue pernah disuruh gereja sama nyokap. Oke, gue gereja nih kan di sekolah gue itu ada gereja, ada wihara kecil, bisa bilangnya cetia lah. Di sekolah gue yang di Jakarta itu, Jakarta Barat. Nah, gue pagi gereja pelayanan sebagai orang multimedia, siangnya gue ke wihara. Lu kenapa bisa punya basic Buddha? Gimana ceritanya? Ya karena emang orang tua, bokap gue sebenarnya Konghucu. Bokap Konghucu. Iya, gue tuh sebenarnya black sweet Chinese ya guys ya. Black sweet cute handsome Chinese. Mata. Anjing malu gue. Toko di mana? Toko depan rumah pas. Berarti lu bener. Toko material gue ada. Oke, terus akhirnya gara-gara nyokap
menemukan mukjizat. Nyokap menemukan mukjizat dan akhirnya dia sembuh memang dari stroke-nya dalam kurun setengah tahun lah. Benar-benar sembuhnya sembuh total. Jadi dia masuk Kristen itu pas lagi sakit-sakitnya, dia dirawat di rumah sakit. Nyokap gue di rumah sakit, ditetengin sama saudara gue yang pasutri ini, dia pengerja gereja juga, jadi dia didoain segala macem bla bla bla. Ya dia masuk lah, dia pindah lah ke Kristen gitu loh. Cuman gue bener-bener pindahnya itu mah kuliah. Karena apa ya bilangnya? Ya gue menemukan ada yang namanya mukjizat lah di situ. Gimana? Gue malu lagi ngomongnya. Kalau lu merasa nyaman, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya waktu itu kenapa akhirnya gue pindah, gue sempet ngerasain gimana bilangnya ya? Gue kan sebenarnya tulang kiri gue tuh bermasalah. Di bahu gue. Ini ngomongin kesembuhan ilahi nih ya. Kesembuhan ilahi banget nih. Iya, gue tuh ini gue bermasalah kan. Jadi kalau gue salah gerak tuh bisa dislokasi bahu gue. Gue inget banget itu gue jam 4 lewat kebangun pagi, itu jam 4 pagi kebangun. Pas gue geser badan itu geser tangan gue. Dan betapa sialnya karena jam 6 pagi gue udah harus ke kampus untuk turnamen volley. Kan volley kan pakai 2 tangan gitu loh. Gue tuh sangat tidak percaya apa sih Yesus ya kan, pikir gue kan. Itulah awal mual. Apa itu pikir awal. Tes ombak di situ. Tes ombak. Cek ombak aja kan. Udah waktu itu gue udah panik karena ini tuh kalau sekalinya geser, gue bisa balikin dengan cara gue puter tangan gue full kan. Dia balik lagi ke bonggolnya. Cuma untuk dia benar-benar sembuh total tuh gue butuh waktu 2 minggu. Sedangkan jam 6 pagi gue harus berangkat buat turnamen volley di Binus waktu itu. Ya itu gue pikir gue mantan gue waktu bilang kalau lu ada apa-apa ingat jangan lupa doa sama Yesus, dia bilang kayak gitu. Thank you mantan. Terus ya udah lo di situ gue cuman pikiran gue bergerak cepat aja gimana buat tangan gue, kan gue balik terus gue bilang, Tuhan Yesus gue mohon saya bentar lagi akan pertandingan volley gitu loh. Ini kalau bermasalah terus bisa nggak tanding nih gue. Masalahnya waktu itu kan gue kapten di situ, ya kan. Nah mohon dengan segala kekuatanmu, mukjizatmu, tolong sembuhkan dah gitu loh. Kalau emang nggak full banget nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu nyeri. Gue bilang kayak gitu. Bangun kan jam 6 kurang lah gue bangun. Itu tuh bener-bener normal. Gue kayak, kok normal sih? Kok normal sih? Wah beneran ada nih. Karena gue tidak sangat percaya dengan hal-hal yang berbau dengan ajaib goib gitu. Gue sangat tidak percaya banget gitu loh. Sampai tiba-tiba tangan kiri gue bisa sembuh total tanpa ada ngilu. Wah respect sih gue. Gue langsung bilang, wah beneran ada nih Yesus nih. Doa gue dijawab. Lagu dia kan izinkanlah Yesus. Maka izinkanlah Yesus mencintai kalian guys. Izinkanlah Yesus. Terus dari situ tuh titik balik. Tapi pelan-pelan ya balik ke iman. Tapi gue pelan-pelan gue coba, gue pelajarin. Gue sempet belajar sama orang tuanya mantan gue tentang isi Alkitabiah segala macam. Karena nyokapnya lumayan religius ya. Lumayan religius lah, ya religius bilangnya. Ya akhirnya gue belajar sama dia dan ya hampir 6 bulan akhirnya gue baru benar-benar baptis tuh. Baptis dan akhirnya gue menerima Yesus di situ. Haleluya Tuhan. Yang waktu itu lu udah kayak gini potongannya atau masih anak baik, nggak berani pakai baju? Lebih brengsek kayaknya. Sama lah, emang nggak berubah gue dari dulu sampai sekarang gini-gini aja. Tapi sekarang makin pede aja pakai ginian. Aku cinta Ahok. Bau-bau mengerikan. Kalau bisa jangan nikah bagian Ahok ya. Tapi Dan lu duduk di sini dalam perjalanan iman lo nih kan. Kalau kita kan udah sering kita mengeluarkan keresahan-keresahan hati kita yang berhubungan dengan benturan dan slicing antara perjalanan iman dengan hal-hal yang berbau agamawi gitu kan. Dalam lu sendiri tadi kan baru cerita bagusnya tuh. Banyak gak sih di depan keresahan-keresahan atau kekecewaan-kekecewaan terhadap mungkin orang yang merepresentasikan Tuhan, institusi yang membuat perjalanan iman ini goyah, lebih menarik dan kadang sulit. Wah ini agak nyerempet ya guys ya. Aku gak tahu. Ini ada backingan gak sih di sini? Kan gak ada nama yang keluar. Oh iya benar-benar. Keresahan. Kalau keresahan
Kalau keresahan gue sebenarnya jujur ada. Ada banget tentang gereja, tentang seseorang yang represent Tuhan gitu loh. Kita disclaimer dulu ya. Kita di sini tidak mencoba menjelekkan siapapun, apapun, nggak mencoba menjelekkan atau bahkan meninggikan server tertentu. Tidak mencoba menjelekkan atau meninggikan institusi, organisasi, gereja tertentu. Tapi kita cuma mau datang dengan rasa aman dan mengeluarkan keresahan dan kenyataan yang terjadi sesuai dengan perjalanan iman kita masing-masing. Kalau akhirnya ada yang melihat suatu server lebih naik atau turun karena kenyataan yang ada seperti itu, ya itu bukan tujuan kita. Itu adalah ya apa yang kalian bisa belajar. Tapi kalau tidak disuarakan dan kita tidak at least bisa mengeluarkan dan memprosesnya, maka kita nggak mau hal-hal ini menghambat perjalanan iman dan kehidupan kita terhadap Tuhan yang seharusnya dibantu oleh perjalanan itu dibantu oleh institusi agamawi, tapi jadi malah menghambat gitu kan. Jadi ya kita disclaimer dulu aja ya. Jadi with that silakan. Ya sebenarnya kalau lumayan, maksudnya orang-orang yang tadi gue bilang ya, maksudnya yang merepresent Tuhan atau enggak yang gereja yang bikin gue kok begini ya, sebenarnya ada banget gitu loh. Jadi awal-awal gue masuk Kristen gitu kan, gue kan juga masih ngacak-ngacak gereja mana yang mau gue datengin ya gitu loh. Ya ada aja kayak misalnya kayak nggak usah jauh-jauh lah, kayak gue ngeliat orang-orang terdekat gue tuh pelayanan di gereja. Wah kalau ngeliat Instagramnya tuh kayak, wah ini orang nih auto surga nih bener nih. Udah punya klaster di Taman Eden nih pikir gue nih. Taman Eden Residence udah punya dia nih pikir gue. Tapi kalau udah hari biasa, hari normal, apalagi malam minggu, lo kok kayak gini kehidupannya ya kan? Masih minum, ya kan? Masih having sex secara bebas tanpa ikatan pernikahan, itu kayak, wah, anjir kok begini banget ya? Karena oke, gue banyak melihat orang seperti itu, tapi tidak yang sereligi itu bungkusannya. Cuman dia dengan bungkusan sereligi itu, kenapa dibalik itu kok dia seperti itu? Apakah dia secara langsung dia ngelawan Tuhan gak sih, mikir gue? Kan gue jadi ragu kan, jadi kayak apa dengan satu orang seperti itu, apakah orang-orang lain yang di circle tersebut seperti itu juga? Oh jadi ya, jadi lo berasumsi, jangan-jangan. Jadi berasumsi gue kan. Template nih semua nih. Iya kayaknya template, jangan sampai ketika gue masuk ke circle tersebut, gue malah terjerumus seperti itu. Aku kan tidak mau dong, ya kan? Aku kan masuk Kristus karena pengen hidup suci, gitu loh. Cuman itu di kepala gua sama orang yang terlalu, yang kita pernah bahas kali ya waktu itu, yang pengkultusan individu itu, nggak bilang orang benar-benar melihat seorang pemuka agama tuh udah layaknya Tuhan, gitu loh. Itu kayak kadang tuh kita sekarang suka lihat ya, kadang di Instagram tuh fenomena-fenomena orang yang begitu memuja seorang pemuka agama, ya kan? Tapi dia lupa, sedangkan pemuka agama itu ciptaannya dari Tuhan, gitu loh. Kenapa orang jadi berharapnya tuh sama orang tersebut, bukan sama Tuhannya, gitu loh. Itu yang jadi pikiran gue kadang tuh. Gue ke beberapa gereja A, B, C tuh juga beberapa seperti itu, gitu loh. Tujuan mereka ke gereja itu buat Tuhan apa buat si pemuka agama tersebut, gitu ya kan? Nah, itu kalau menurut kalian kayak gimana tuh kadang tuh dengan fenomena seperti itu? Kalau gue ya, Yesus itu mengajarkan cara hidup yang lebih baik, bukan cara ibadah yang lebih baik aja. Betul. Nah, sedangkan banyak orang membangunnya cara ibadah yang lebih baik. Kan tempurnya di situ kan, satu pakai lampu pakai gitu kan, tempurnya di situ. Kenapa? Karena banyak orang berpikir dengan membangun cara ibadah yang lebih baik, gue bisa nutupin cara hidup gue yang belum baik. Akhirnya menjadi culture, digulung dengan pemahaman besar pasti benar, dengan literasi jumlah, angka, program, bombastis dan sebagainya. Siapa yang bisa melawan kebesaran gua? Gua ngomong kotor pun orang bisa ngomong amin gitu. Nah, ya oke lah, itu fenomena yang kita kan kita nggak bisa kotak-katik. Sorry sebelum gua lupa, kayak bahkan waktu itu ada gereja yang baru kasarnya baru launching kali ya. Kayak dia langsung embel-embelnya tuh, iya, opening gereja gini-gini nih, tersedia 5.000 seat. Kayak seakan-akan dia menampilkan fisiknya, bukan intimate-nya gitu loh. Dia memamerkan kemegahannya. Dia kayak, wah lu apaan sih, fuck banget aja di kepala gue.
sekian ribu sih kayak harus dipamerin banget gitu loh. Right. Gak masuk akal di kepala gue. Iya, jadi makanya kan Yesus tuh berusaha memotong jalur itu supaya cara hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, gimana kita memperlakukan uang dan waktu kita, anak-anak kita, ya kan, gimana kita tidak hidup dalam dua identitas, di gereja beda, di luar gereja beda, itu menjadi urgent. Sekarang kan gini, standar kerohanian kan ditaruh di mana? Aktivitas. Bro, lu gimana kabar? Ya puji Tuhan udah mulai choir nih, ya kan? Kan ditaruh di situ. Itu juga aktivitas ada tingkat sakralnya. Kalau lo jiwa baru ya lo asyar dulu lah, dites dulu. Nah, iya, glitter dulu. Nah itu kan gulungan-gulungan yang dibangun terus, sehingga kalau gue sih tadinya gue resah di situ. Tapi gue ternyata lebih resah bahwasanya banyak banget orang yang akhirnya berkerumun karena resah ini dan punya trust isu ini. Dan akhirnya mereka membangun culture sendiri aja, gitu. Maka muncullah pria berjubah. Oh enggak bercanda enggak. Tapi mungkin gue akan melakukan hal yang sama untuk menjaga kewarasan gue, gitu loh. Makanya ada satu statement yang banyak orang nggak suka yang pernah gue lontarkan, bahwasanya orang keluar pelayanan sekarang dengan alasan yang berbeda. Dulu mungkin karena kekurangan iman, sekarang justru karena mempertahankan iman, dalam tanda kutip. Wow. Karena apa? Karena harus menjaga kewarasan kita, ketakutan menjadi sama. Jadi muncullah kelompok-kelompok orang yang gue jadi ini aja lah, pemain luar aja deh. Bukan main aman, main luar lagi gitu ya. Tapi itu kan keresahan yang akhirnya termanifestasi di berbagai hal munculnya gitu. Nah maksud gua gini, bahwasanya pertama ya nggak apa-apa juga. Orang mah kalau terluka aja, bukan kita enggak saya harus positif, saya harus oke, enggak juga. Lu nggak apa-apa juga, lu kesel, lu ini nggak apa-apa juga. Tapi kan paling nggak jangan jauh-jauh lah mainnya gitu loh. Masih ada kok yang kelas-kelas yang nggak terlalu seperti itu, lu bisa join juga. Nah sebenarnya tuh keresahan kita juga sih mengenai safe space ini gitu, supaya orang-orang nggak muncul lah barisan sakit hati, capek juga bro. Iya kan, akhirnya tapi kita bisa menghandle karena kita kan butuh disupport. Nah yang support ini kebetulan lagi begitu. Terus siapa yang support gue? Akhirnya kita modif diri gue sendiri aja yang iya kalau bener. Aduh. Kalau ternyata kepala di bawah kaki di atas kan, aduh. Yang negur sendiri, yang evaluasi sendiri gitu. Nah makanya sebenarnya safe space ini adalah keresahan itu sih, bahwa udahlah kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang yang capek dengan agama. Capek dengan pemuka agama, capek dengan literasi agama. Bukan mau menista atau menghina, cuma lelah aja. Lelah dan capek gitu. Jadi di ini kayak udah nggak ada energi aja gitu. Gue sempat justru malah saking lelahnya tuh gue, ini sebelum pandemi ya, ada kali hampir setahun gue nggak mau gereja. Karena gue ngeliat template tuh kayak sama gitu loh. Sedangkan gue datang ke gereja itu kan gue membutuhkan. Ya kalau bahasa simpelnya siraman rohani lah, kasar gitu loh. Bukan siraman angan-angan mimpi. Iya kan? Karena banyak pendetanya kadang tuh ngasih siraman angan-angan mimpi yang begitu besar ke depannya gitu loh. Sedangkan kalau kita ngikut Yesus kan nggak segampang itu hidup. Iya kan? Kalian harus berdoa, kita ikut tetap memuji muliakan nama Tuhan, jadikan Tuhan sebagai epicentrum kehidupan kalian gitu tuh. Kalian pasti akan gini-gini, tahu. Tapi jangan kasih angan-angan mimpi terus dong. Karena muji Tuhan dengan kondisi kelaparan juga sulit ya. Iya, lu orang udah lapar nih. Lu kayak gitu bukannya percaya Tuhan malah percaya setan. Rasanya levelnya dia ada level ini intermediate. Udah tinggi ya. Gue lebih percaya mbak McD lama-lama daripada pemuka agama. Tapi kan ya makanya gue rasa orang tuh sangat relate dengan lu. Orang mau benci lu kayak apa, kemunculan lu tuh melahirkan sesuatu yang relate. Jadi orang kadang mentertawakan dirinya sendiri ketika ngelihat konten-konten lu gitu, bahwa bahasanya gue sebel tapi kok bener, ya kan, gue nggak suka kok muncul lagi, kirain udah tobat lu kok ada lagi yang lebih parah, kok digulung terus gitu.
Ya kan, kapan nih baju nih kalau bisa disimpan dipakai terus. Gitu. Tapi Pastor Brian gimana melihat itu semua? Fenomena yang pengkultusan individu, menjual kemegahan gereja, segala macam. Dari sudut lu kayak gimana? Gua mungkin bisa bilang gua cukup beruntung. Karena apa? Jadi gue actually cerita gue mirip-mirip sama lu tuh, background Chinese banget kan, Buddha, Konghucu apalah. Nyokap gue umur 4 tahun, nyokap gue kena sakit tulang punggung, nggak bisa sembuh. 6 tahun lamanya, makin lama makin sakit. Pada saat itu temen dia kenal Tuhan, datang doa. Ya pas masih sakit dia menerima Tuhan Yesus dan berharap berdoa dia akan disembuhkan. Singkat cerita sembuh total. Bahkan dokternya yang MRI dulu ada sakit, abis itu 6 tahun kemudian di MRI lagi di Singapura tuh, dokter tulang dan syaraf yang top di Singapura. Orang Buddha juga. Dia yang ngelihat gambarnya, dia yang nanya, "Lo orang Kristen bukan?" Gitu. Kaget bonyok gue. Kenapa? Karena gue selama ini 20 tahun jadi dokter, gue gak pernah lihat yang kayak gini. Ini namanya mujizat. Tapi gue denger yang gini-gini tuh terjadi sama orang Kristen. Kata seseorang yang Buddha. Kalau memang itu ya udahlah, ini iman lah, ini Tuhan lah, apalah gitu, nggak ada lagi. Nah dari situ bokap gue juga percaya Tuhan dan mereka terjun ke dalam dunia pelayanan cepet banget karena status sosial dan status ekonomi mereka sangat diterima di gereja. Diminta untuk menjadi donor, diminta untuk memegang keuangan, bahkan satu titik dalam beberapa tahun dari yang nggak kenal, maksudnya nol banget tentang pengetahuannya tentang kekristenan, tentang Alkitab, dalam beberapa tahun jadi bendahara. Wah, langsung bendahara. Salah satu gereja terbesar di Indonesia pada zamannya sebelum pecah dan bubar. Tapi dalam 10 tahun itu mereka melihat dan mengalami dan merasakan kekecewaan, lepas kekecewaan terhadap gereja, pendeta, dan lain-lain. Bahkan kalau mereka ngelihat, dan yang gue bilang beruntung apa? Gue ngelihat ini semua, bonyok gue kurang beruntung karena mereka yang dikecewakan dan mereka yang sakit, dan mereka sampai akhirnya 10 tahun setelah itu mereka tidak ke gereja sama sekali. 10 tahun ke gereja kurang lebih ya, diingatan gue 10 tahun habis itu mereka tidak nyentuh gereja. Kenapa? Karena mereka melihat seorang hamba Tuhan, pemuka agama berdiri dan ngomong satu hal di depan jemaat, dan nanti setelah turun masuk ke ruangan ngomong hal yang berbeda kepada bendahara atau timnya gitu. Dan mereka melihat bagaimana pemuka agama itu mengatasnamakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang behind the closed door tim inti tahu tujuannya ini begini, tujuannya pembangunan gedung. Mari kita katakan bahwa Tuhan keluar di mimpi saya dan dia bersabda bahwa saatnya kita memberikan keuangan kita. Kalau kita mengurus rumah Tuhan, maka Tuhan pasti mengurus rumah kalian yang lagi KPR. Tenang, Tuhan Maha Besar. Kalau kita mengutamakan rumah Tuhan dan kita bangun, dia pasti membangun rumah kita. Kalau nggak mau, salibkan dia. Tapi pas turun, masuk ke ruangan, kita bilangnya ruangan Maha Kudus gitu. Yang hanya ada tim inti kan. Gimana? Persembahan naik nggak? Dari tadi, kurang ya, berarti bahasanya kurang pas nih. Kayak gitu bahasa. Iya, ini baru sedikit dari cerita gue punya segudang. Makanya bonyok gue sakit hati banget. Dan 10 tahun lamanya mereka tidak mau ke gereja. Kenapa mereka bilang? Karena kalau kita ke gereja, kita tetap punya iman terhadap Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ke gereja, kita akan kehilangan iman ini. Kita makin tidak bisa mengerti apa yang kita baca di Alkitab dan apa yang terjadi di antara para pemuka agama. Kenapa bisa seperti ini? Mendingan untuk yang tadi Bang Yeri bilang bener banget. Untuk gue menjaga iman gue, biar gue tetap bisa jadi orang Kristen gitu. Biar gue nggak lock out. Gue nggak mau lock out dari server ini. Tapi kalau diterusin, kalau gue di gereja, kalau gue pelayanan, kalau gue ngerti dapurnya, mau nggak mau gue pasti lock out, gue nggak bisa. Jadi udah deh, gue di rumah aja berdoa sendiri. Tapi kan sebenarnya iman juga tidak dibuat seperti itu, harus ada dalam komunitas, berbagi. Tapi ya awalnya keresahannya itu. Nah yang paling stres buat mereka, tiba-tiba anaknya dipanggil jadi pendeta gitu kan. Nah itu udah perjuangan dan iman. Anakku traumaku. Nulis buku gue nanti. Bagus tuh. Buat sinetron tuh. Anakku traumaku. Enggak, soalnya ya kita maksudnya gini, itu kan yang membuat akhirnya nilai-nilai sakral itu jadi bahan ejekan dan hinaan, ya gak? Orang ketawain soal persembahan sekarang, orang ketawain soal kesembuhan. Lu tahu sendiri kan, parodi lagu-lagu kesembuhan, ya kan, bawa kursi roda lah, bawa inilah.
Sehingga nilai-nilai sakralnya ya nggak heran kabur gitu kan. Nah sedangkan ada momen-momen tertentu kita butuh nilai sakral itu. Betul. Tapi sekarang udah jadi bahan ejekan dan bahan komedi kasarnya. bahan komedi yang sehingga nah makanya kerinduan untuk back to basic Iya. mematahkan lautan itu sehingga kita bisa menyeberang di daratan yang sehat, understanding yang sehat sehingga kita nggak rohani 9 kejiwaan 3 gitu loh. Iya. Benar. Iya kan? Iya lagi. kan? Lebih jago nengking setan dibanding bilang sayang sama anak tuh misalnya kayak gitu kan. Nah sehingga makanya passion untuk balik to basic itu sebenarnya salah satu menu di safe space sehingga betul. kita tidak terhilang di lautan petuah. Ya itu gue tuh juga sebenarnya tuh ada keresahan juga kayak tentang sebenarnya gue pengen nanya kalian sebagai pemuka agama apalagi Ko Brian punya gereja kan waktu itu kan kayak Sudah dulu. Pada saat ini direkam. It was. Kayak sebenarnya seorang pendeta ini kan ngomong kita kekristenan ya. Iya. Seorang pendeta tuh boleh nggak memperkaya diri melalui rumah ibadah? Itu yang selalu jadi di kepala gue. Boleh nggak sih sebenarnya? Gue tuh melihat banyak banget pendeta yang kok mewah banget gaya hidupnya, sedangkan jemaatnya tuh terkadang mereka ke gerejanya aja harus naik kendaraan umum. Oke. Gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Nah sebenarnya gini, gue jawab dulu ya. Karena kita itu mengadopsi doktrin. Semua yang kita lihat ada base doktrinnya, teologinya. Makanya awal-awal 2000-an berkembanglah yang orang bilang teologia kemakmuran. Yang which is itu juga adopsi dari luar. Kan kita lumayan suka niru ya. Ya kan Hillsong nih, Battle nih, Singapura nih, Korea nih gitu. Jadi makanya kan nggak ada gereja pakai angklung, apalah kearifan lokal apa itu. Iya bener. Pakai batik nggak ada. Orang Sundaan itu Nggak ada. Mungkin dia takut tadi sawer juga lagi ya. Gue pernah ditanya kepada pemimpin biduan Daud, Bang tuh di sawer apa enggak dong? Pemimpin biduan ya nggak gitu, itu kan penempatan. Tapi masih sawer, bininya datang tuh jewer tuh sawer lu. Nah akhirnya berkembanglah itu besar pasti benar kesakralan di situ. Jadi orang mempercayai bahwa kondisi kerohanian orang harus diukur. Nah dimuncullah ukuran-ukuran itu. Jadi ada takarannya ya. Ada takarannya. Jadi kayak orang mobil mewah lebih gampang dapat parkir, pendeta besar dan spektakuler lebih gampang dapat privilege dibanding yang enggak. Itu semua dibangun, makanya lo lihat bangku pertama dan kedua ke belakang pasti beda. Iya dong. Itu kan mengidentifikasikan bahwa Anda berbeda yang duduk di kedua. Anda dengan jubah akan lebih dihargai dibanding Anda yang enggak. Gereja mana itu? Jadi penasaran deh. Makanya sekarang orang kesel, kenapa? Jubah di Tokped. Ini kan Tokped. Ini Tokped ya guys ya. Iya makanya. 110.000 nih. Ini 65. Gitu. Nah, jadi itu akan akhirnya ya jelas kalau kita tidak setuju ya akan dibalas dengan argumen doktrinal gitu. Nah kalau menurut pandangan gue yang paling sehat adalah kita tidak memisahkan sakral dan sekuler. Itu yang pertama. Jadi oke, tapi dengan dua kaki sendiri. Ya sekarang dipisah. Jadi kan ini adalah kelas 1 di surga, yaitu yang sakral, ya kan, yang level 1, yang ini remahan Astor level 2. Karena dipisah sakral dan sekulernya. Padahal tidak gitu. Nah, sehingga kalau tidak berarti kan orang bisa dalam tanda kutip memperkaya diri menurut iman dan kepercayaan dia dan effortnya dia, bukan dari meng-create sesuatu termasuk dari ministry, gitu kan. Makanya itu yang buat orang capek masalah keuangan. Lo kok nggak mau nabur sekarang? Aku males karena kalau gue nabur, ntar diputerin. Waduh, ya makanya gue lihat sekarang tuh kalau ada sebuah pabrikan kendaraan mengeluarkan series terbaru ya kan, kendaraan Mercy baru, wih, si gembala ini udah punya, ini pendeta ini udah punya kan. Kalau lu gimana? Uangnya dari mana sih? Dari keringat jemaat ya bensinnya tuh ya. Jadi kalau kata gitu bukan bensin, keringat jemaat itu.
Ngeri banget. Ya kalau kita pakai standar cara berpikir pada umumnya kita sebenarnya udah bisa tahu lah itu kan masalah etika dan moral. Iya. Cuma ada dasar doktrinnya gue pengen kata sehingga ya kita pilih aja. Kalau gue sih dari gini prinsip gue, pewahyuan yang buruk merusak pewahyuan yang baik. Daripada gue jadi sama, mending gue cabut. Nah iya, daripada merusak itu semua kan. Makanya gue punya satu pengalaman orang nih, dia ditunjuk sebagai ya lumayan petinggi lah di gereja gitu loh. Nggak mungkin gue sebut nama dan gerejanya di mana. Pokoknya awal-awal dia pelayanan, gue inget banget dia kendaraannya cuman Honda Kirana. Gak tau lah ya kayak apa ya motornya ya kan. Diangkat lagi jadi seorang petinggi di gereja tersebut. Pas nenek gue meninggal, tiba-tiba datang turun dari Alphard. Wah, cepet banget perkembangannya. Cuannya banyak banget ya guys ya. Kira gue bininya turun tas LV sekian 60-an juta kalau nggak salah, kayak wah ini uang siapa ya? Kayak dulu Honda Kirana deh. Dan yang gue tahu tuh dia cuma jadi seorang ya pemuka agama itu doang, bukan dia punya bisnis ada segala income macam. lain. Iya. Itu kayak dosa nggak sih kayak gitu loh. Kalau kita berasumsi dia menggunakan uang gereja untuk hidup foya-foyanya gitu loh. Kalau menurut lu gimana kok? Dosa nggak sih sebenarnya kok? Itu yang pertama tadi kan udah tuh teologi. Kalau bagi gue lebih simple, bukan lebih simple lah. Maksudnya lebih etikal dan moral aja. Karena kalau kita dipanggil Tuhan, kita mengkomitkan diri kita untuk menjadi pemuka agama, untuk membangun yang katanya punya Tuhan, ya secara etika dan moral kita harus mengutamakan prioritas itu dulu gitu kan. Masalahnya balik lagi, makanya gue bilang balik lagi pada hati, karena di satu sisi kita nggak bisa terlalu cepat ngebilang oh gila kok dia mobilnya berubah. Siapa tahu yang kayak tadi lu bilang kan, dia punya bisnis lain lah, dia dapat warisan lah, ngkongnya meninggal tiba-tiba dapat duit. Kita nggak tahu, tapi balik lagi hatinya kan. Nah, gue menemukan yang paling masalah di Indonesia adalah kan gini, kita antara, kayak gue selalu bilang, kita antara menjadi bagian dari solusi. Kalau kita nggak jadi bagian dari solusi, maka kita bagian dari masalah. Dan gue setiap kali ngomong kayak cerita tentang kalau gereja begini begitu dari apa yang gue lihat di orang tua gue memutuskan untuk menjadi bagian dari solusi. Makanya ada masanya waktu itu gue memutuskan, gue pengen jadi pendeta. Gue mau membangun gereja dengan harapan bisa membangun gereja yang lebih sehat, seperti yang tidak kita lihat selama ini. Dan salah satu yang gue temukan, masalah terbesar adalah kalau ngomongin finance ya, institusi agama di Indonesia itu tidak diawasi. Jadi gue kan bikin bangun gereja tuh secara tertulis kan, gue masuk ke satu sinode yang sinode terbaik banget, suportif banget. Tapi di semua sinode manapun itu agama nggak diaudit. Gereja gue, ya kan? Kenapa gue bilang gereja gue? Ini gereja punya Tuhan. Tapi pertanggungjawabannya gue. Kenapa? Ternyata pada saat gue membangun gereja, satu nama doang, nama Brian Syawarta. Dan secara hukum itu gereja, secara hukum bukan punya Tuhan. Iya. Secara hukum itu gereja Brian Syawarta. Nanti gue bikinin rekening bank atas nama gereja gue. Yang bisa berhak ngakses uangnya siapa? Siapapun yang gue pilih untuk menjadi namanya. Kalau itu gue, ya itu gue. Makanya kebanyakan gereja yang pendetanya suaminya, keuangannya dipegang istrinya, terus nanti sama mertuanya, ya keluarga aja gitu kan. Jadi kekaisaran. Jadi dan pada manusia, kita manusia kan gak ada yang sempurna. Pada saat kita nggak diawasin, ada uang numpuk di situ. Susah sekali untuk menaruh hati ini di tempat yang benar. Iya kan, kayak makanya waktu itu gua dari awal kita memutuskan bersama-sama, ada gua, istri gua, ada beberapa orang teman-teman gue yang memulai, kita putusin beberapa hal. Nomor 1, kita percaya bahwa karena udah terlalu banyak gereja agama yang memakai doktrin teologi, lu harus memberi perpuluhan, persembahan, dan ada yang bahkan bilang kalau lu nggak ngasih, lu nyuri dari gereja, lu nyuri dari Tuhan, lu bakal dikutuk, menakut-nakuti orang, sampai ngeluarin duitnya, sampai keluarganya nggak cukup makan, anaknya nggak bisa sekolah, harusnya di luar negeri jadi di dalam negeri, semata-mata kenapa? Biar dipastikan rumahnya di Taman Eden Residence gitu kan. Ya itu kayak hal-hal yang kita taruh gitu. Terus gue nggak boleh sebagai pendeta, gue nggak bisa mengakses keuangan gereja. Ada orang lain yang mengakses, yang bukan memiliki hubungan saudara dari gue gitu, tidak ada hubungan ini. Terus apalagi gue nggak tahu isi gereja berapa tuh,
uangnya berapa, gue nggak tahu yang ngasih siapa berapa. Kalau nggak kan gue ngelihat semua komunitas kita tuh kayak duit gitu kan. Ngeliatnya Lu akhir ngasihnya bulan banyak. Lihatnya akhir bulan lagi. Tanggal 25 tuh biasanya. Iya. Terus nanti dengan iming-iming datang kayak, bro, gimana bisnis? Ada yang bisa gue doain nggak? Kenapa? Gara-gara pemberiannya menurun bulan ini nih. Jadi Butuh suntikan tambahan nih. betul gitu. Iya. Jadi balik lagi basic lain tentu itu nggak benar. Gila lo memperkaya pribadi dari duit. Gue nggak berarti bilang pemuka agama harus miskin. Iya. Itu enggak. Dan semua yang tajir pasti kayak gitu, enggak lah. Iya. Enggak. Tentu enggak. Cukup harus selama bisa, ya kan? Decent. Kalau bisa berkelebihan dan cukup bisa memberikan pada orang, iya. Tapi kan kita ngomongin taraf yang nggak masuk akal. Taraf yang tadi tiba-tiba kalau di luar negeri ada yang naik pesawat jet, punya pesawat pribadi, yang di dalam negeri mobilnya tiba-tiba berubah, tasnya LV gitu kan. Makanya gua sama istri kita dari awal memutuskan kita tidak mau menerima sepeser pun dari gereja. Kita bekerja sendiri sebagai pembisnis. Ya itu ya buat gereja-gereja aja gitu ya kan. Iya, dan bahkan kita pingin menjadi pemuka agama yang memberikan contoh, yang kayak Barry bilang bagaimana lo hidup. Jadi kita nggak minta orang untuk ngasih, kita bilang nih kita juga ngasih kok. Kalau mau ikutan boleh, kalau nggak apa-apa, gitu kan. Memberi dengan contoh. Lebih make it simple aja sih. Kadang ribet tuh. Makanya waktu itu sampai ada yang gue bilang tuh ada petisi di change.org itu kan untuk mengajak sekian puluh ratus ribu orang untuk menandatangani untuk mengaudit mega church. Berarti kan ada trust issue kan di situ kan, bahwa uangnya kemana, larinya kemana, sampai sekian kelompok ribuan orang tuh sampai bikin petisi tersebut ya kan. Makanya gue juga ngisi petisinya karena jujur gue penasaran karena sebegitu mewahnya kehidupan mereka, sedangkan banyak jemaat yang sebenarnya butuh untuk dibantu juga gitu loh. Banyak gereja-gereja di daerah yang bangunan cuma dari papan doang yang udah mau roboh setiap hujan bocor. Kenapa sih uang yang kalian punya sebenarnya kalian lempar ke situ nggak sih? Kalau emang kalian lempar, kenapa mereka masih seperti itu gerejanya? Itu yang di kepala gue gitu loh selama ini. Dengan uang aset gereja kalian yang bermiliar-miliar itu sebenarnya gue. Itu tuh kalau ngomongin tentang keuangan, di situ aja audit. Itulah kenapa dari awal dulu pas kita ini gue kayak ngomong, gue nggak membanggakan gereja yang gitu karena udah ditutup, udah nggak ada lagi ibadah dan keanggotaannya, jadi tenang aja. Tapi dari awal kita memutuskan kita akan diaudit sama perusahaan yang memang profesional mengaudit organisasi-organisasi dan bisnis-bisnis lainnya. EY ini Nggak sampai segitunya. Lokal. Iya. Tapi paling nggak diaudit dan dilihat gitu kan. Makanya gue selalu bilang kalau misalnya perpuluhan itu nggak perlu, tapi nggak artinya kita jadi pelit, kita bermurah hati lah. Tapi lo mau kasih ke orang yang membutuhkan ya kasih. Kalau mau kasih ke gereja juga kasih. Tapi gue bilang alangkah baiknya pada saat lo mau memberi, pastikan dia sehat. Keuangannya diaudit nggak? Yang pegang rekening banknya siapa? Istrinya kah? Atau orang lain gitu kan? Itu maksud saya nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya. Ini kan emang basicnya bisnismen kan. Pembahasan safe space bahwa keresahan ini kan kita cuma ngomongin di dalam hati aja, sama di ruang-ruang belakang. Lebih ke gibah sih ya. Ruang julid gue bilangnya. Ya, tapi kan jangan sampai itu mengganggu kita punya perform pribadi di dalam kita mau nyari kerja, kesehatan, sehingga kayak ada yang ngebebanin, meskipun itu kan siapa sih yang bisa merubah simsalabim, nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau gue lihat nih ya secara keseluruhan ya, hari ini banyak orang ngalamin kayak Imam Malkus. Imam Malkus adalah prajurit yang dipotong telinganya sama Petrus. Iya kan. Jadi ada murid-murid yang emang suka main pedang sembarangan aja gitu. Nggak bisa sana, bisa sini gitu. Ya kan, sehingga terjadilah pendarahan rohani atau pendarahan apostolik. Ya kan. Makanya orang terluka gara-gara ada wakil Tuhan yang sembarangan gitu loh. Dan selain Tuhan negur dia, diambil lagi telinga Imam Malkus, lalu dihentikan pendarahan itu. Makanya kita perlu mungkin Tuhan dari sebuah definisi yang lain, safe space, sehingga apapun dampak yang terjadi, karena kan bukan masalah uangnya, keselnya di sini. Betul. Kekinya kan, gue udah kayak mau jual ginjal gini-gini aja, tapi kok, nah akhirnya kita bisa
terobati sehingga kita bisa tetap jadi orang yang oke dan tetap bisa berkarya tanpa terdistract dengan apapun yang terjadi hari-hari ini dan tetap waras, tetap sehat. Jadi sehat aja lah. Iya. Makin lama gue makin sadar bahwa jadi sehat itu bukan cuma cukup, tapi itu sangat menarik. Kita jadi individu yang sehat aja, nggak usah yang terlalu Kristen, terlalu pelayanan lah. Jadi individu yang sehat aja, itu menarik banget. Jauh lebih baik. Apalagi kalau lu pengen bilang, lu pengen memperlihatkan iman lu kepada orang yang nggak percaya sama iman lu, jangan agamawi, sehat aja. Iya, sehat itu. Bikin gereja, mau yang menarik, nggak usah cari yang khotbahnya paling bagus, lagunya paling keren. Sehat aja, keuangannya sehat, komunitasnya sehat, karena nggak ngegibah aja. Kalau orang udah bisa nongkrong asik, pakai jubah, kurang sehat apa coba? Tuh. Itu udah lahir batin. Gue memang nongkrong pakai ini selalu ini. Oh, iya. 70 style di kamar. Beginian. Tapi gue mau menutup, kita kan mau menutup dengan ini juga nih. Gak semua gereja seperti ini. Iya, Gue tahu banget gereja-gereja yang sehat. Pengen gue sebut namanya gitu kan. Yang sehat nih. Tapi jangan nanti kan favoritism itu. Iya, Gak semua seperti itu. Tapi biasanya yang sehat itu punya sistem struktur di mana tidak 1-2 orang berkuasa dan tidak ada yang ngawasin gitu kan. Jadi kalau dari teman-teman yang beragama Kristen, Katolik, carilah gereja yang sehat dan tertanamlah di situ, bantulah. Dan kalau dikecewakan sama pendeta, udah pasti dikecewakan sama pemimpin-pemimpin lain, udah pasti, karena semua adalah manusia. Nah, kalau teman-teman yang dari agama yang non Kristen, bagus kalau Anda mendengar ini. Kenapa? Karena Anda jangan masuk ke sini terus berharap yang baik-baik. Semua juga sama. Semua sama. Makanya kita bilang jangan pandang agamanya, pandang Tuhannya. Gue pribadi yang paling penting iman gue terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan gue percaya dia sayang setiap dari kita, apapun kondisi kita, apapun agama kita, dimanapun gitu. Jadi jangan, apa sih bahasanya begini, terdistract dengan agama, gereja, organisasi. Tapi yang paling penting hidupin kehidupan kita sebagai Tuhan Yesus, kehidupan pribadi kita dalam keluarga, dalam komunitas, dengan menaruh Tuhan yang akan membantu kita. Udah. Jadi simpel aja. Iya, kalau teman-teman yang baru masuk Kristen butuh pendeta yang khotbahnya bagus, nah cek jadwal mereka berdua ya di Instagram mereka tuh. Yang pakai baju sih lu. Wah, saya cuman asisten. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Kalau dibuka dengan doa, ditutup dengan Tuhan. Ada satu pujian? Ini pujian bener apa bercanda? Kok dadakan ya? Beneran atau bercanda? Kalah, kita berdoa. Thank you so much for tuning in. Dari 3 hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan. Soalnya kalau bukan hamba Tuhan, nama setan kan? Iya lagi. Duh, gue nyembah penyu lagi. This is Safe Space. Mulai dari sini ke episode-episode kedepannya bakal makin banyak pembicaraan apapun itu. By the way, kalau ada yang bertanya-tanya kenapa dari kemarin tuh Kristen, karena gue belum menemukan kalau ada teman-teman yang dari iman kepercayaan berbeda pingin pembahasan kita ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh religi lainnya yang menurut kalian cocok nih, yang bisa ya nyantai nongkrong. Betul. Secara safe space ngobrolin apa adanya sama kita, please kasih tahu di kolom komen. If not, thank you so much for tuning in. Jangan lupa share, comment, subscribe, subscribe. Dan follow IG-nya Denny Natalius, DENI. Pendeta. Oh, bukan pendeta dong. Denny. Saya pria penghibur. Wow. Sekian dari Safe Space. See you guys next week. Thank you so much Bang Denny sama Bang Yeri. Thank you. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Mudah dimengerti lewati obat. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya.